Oke, selamat malam semuanya. Ada John, ada James, ada jemaat-jemaat Berau. Ya, saya setahun sekali pasti datang ke Berau karena James sama John ini anak rohani saya di Berau. Ya, John sehat ya, puji Tuhan. Saya lihat istrimu ceria itu ya, tandanya kamu ada perubahan ya. Puji Tuhan. Dan Pastor Jefta sama Nyonya, terima kasih ya brother, memberi kesempatan sampai hari ini belajar bersama. Saya juga masih terus belajar karena hidup ini memang tidak boleh berhenti menjadi pinter, istilahnya begitu. Nah, kita harus diasah terus. Malam hari ini kita akan, sebenarnya sesi ini adalah klimaks dari semua yang kita bicarakan, itu adalah menyatu ya. Kamu dan aku sama dengan satu. Kamu ditambah aku sama dengan satu. Jadi ini klimaks dari semua hubungan suami istri yang kita sudah bahas dan klimaksnya ada di sini. Ya, yuk kita baca Alkitab kita dan nanti kita setelah firman kita sharing ya. Saya berharap si John ini pendiam. Nanti malam ini si John bertanya ya. Oke, kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-24, lalu kemudian disambung dengan Markus 10 ayat 6 sampai 8. Oke, saya bacakan ayat itu berkata demikian. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Markus 10 ayat 6 sampai 8, Yesus berbicara lebih lengkap dan lebih jelas. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, ini kata-kata ini keren ya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ini adalah klimaks dari sebuah perjalanan pernikahan kita. Kita itu harusnya gini. Lama-lama kita memang menjadi satu dan bukan itu hanya di permukaan, tapi kita benar-benar lebur jadi satu. Kira-kira begitu. Saya sama istri, sama almarhum istri saya itu menikah 30 tahun ya. Beda suku, beda warna kulit ya. Dia dari Nusa Tenggara Timur, saya dari Jawa Timur. Dia kulitnya hitam, saya putih, ya itu aja udah beda ya. Terus kemudian jalannya waktu makin ke sini, makanya orang seringkali punya kesan begini, suami istri itu lama-lama mirip ya gitu. Kenapa? Ya, saya sama istri juga gitu. Lama-lama putih saya makin berkurang, dia hitamnya juga berkurang ya. Tapi belum tahu di antara kami siapa yang luntur ya. Tapi yang pasti anak kami dua nggak belang. Nah itu puji Tuhan ya. Nah terus kemudian intinya saya mau ngomong begini, bahwa pernikahan itu harus sampai pada klimaksnya, yaitu melebur jadi satu ya. Dipersatukan, kata dipersatukan di sini artinya juga kalau kemarin saya bicara sama dengan dipasangkan, tapi dipersatukan di sini juga artinya dilebur menjadi satu. Kamu dan aku itu dilebur menjadi satu, betul-betul menjadi satu dalam satu pernikahan. Kira-kira kalau saya gambarkan begini Bapak Ibu ya, begini kira-kira. Nah ini, saya bawa 2 botol ya, yang satu warna merah, satu warna putih. Ya, ini harus dilebur jadi satu. Caranya gimana? Dua-duanya harus dibuka ya. Kemudian setelah dibuka dua-duanya, maka saya dan kamu harus dituangkan menjadi satu dalam pernikahan yang kudus. Itu seperti ini ya, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Kita harus berani dilebur jadi satu itu begini. Nah, warna putih sama warna merah dilebur menjadi satu. Nah, hasilnya warna pink.
Nah, itu. Hasilnya adalah warna cinta. Kalau putih dilebur dengan, wah ini enak diminum ini ya. Dilebur menjadi satu, akhirnya menghasilkan warna yang baru. Jadi suami istri itu bisa lebur jadi satu, benar-benar jadi satu, kalau berani terbuka. Ya, setelah berani terbuka, lalu kemudian berani mencair, berani melembut. Ya, coba bayangkan kalau misalnya yang saya masukkan ke dalam gelas ini, anggap aja gelas ini pernikahan ya. Kalau misalnya batu sama batu, saya masukin ke dalam gelas ini sebagai pernikahan. Keras sama keras, batu sama batu, maka gelasnya ini pasti pecah. Ya. Orang yang keras sama keras, sama-sama kerasnya, pernikahan bisa hancur, pernikahan bisa pecah. Ya. Kalau kemudian batu sama cair, nah yang cair pasti jadi korban, ketumpah-tumpah keluar. Mau tidak mau harus lembut sama lembut, terbuka sama terbuka, baru kemudian bisa menyatu seperti ini. Betul-betul begini. Nah kalau begini nggak bisa dipisah lagi, nggak bisa diuraikan. Makanya memang sebenarnya bukan nggak boleh cerai, tapi memang nggak bisa diceraikan. Karena apa? Kita sudah menyatu begini, Bapak Ibu ya. Mau nggak mau kita harus menyatu. Nah bersatunya kita, leburnya kita itu kayak gini. Ya. Nah malam hari ini saya mau sampaikan begini, bagaimana sih caranya mencapai antara aku dan kamu betul-betul lebur jadi satu, tidak hanya tidak hanya di permukaan gitu ya. Yaitu tadi kita harus berani terbuka, terus kemudian tumpah bersama-sama, terus buang botol yang lama. Tinggalkan hidup yang lama. Kalau nggak tinggalkan yang lama, kita nggak bisa menyatu. Makanya ada 4 prinsip saya mau sampaikan supaya kita bisa lebur jadi satu antara aku dan kamu, antara pasangan suami istri. Yang pertama ayat ini sendiri. Ayat ini berkata begini ya, dalam Markus dalam Kejadian itu, ayat itu berkata begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu Markus menambahkan, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Nah, gitu. Mau tidak mau begini, prinsip yang pertama adalah berani keluar dari rumah yang lama. Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Itu tidak hanya sekedar keluar dari rumah loh. Boleh juga Anda tetap di rumah, tapi yang penting Anda adalah keluar dari kebiasaan rumah yang lama, keluar dari masa lalu, keluar dari hidup yang lama, keluar dari nilai-nilai rumah yang lama yang kalau dibawa ke dalam rumah yang baru itu akan jadi persoalan. Ada 2 hal besar yang seringkali terjadi di rumah lama itu begini. Kenapa sih seringkali saya masih ingat banget ya, saya masih ingat banget ada satu yang nanya begini, kalau gimana sih kalau suami suka marah, suka ribut ya? Saya sampai sekarang ya puji Tuhan, James, kakaknya John itu kalau ada apa-apa langsung telepon saya, kemudian ngobrol gitu ya, langsung ya kita doakan, lalu cari jalan keluar selesai. Cuman John ini saya tunggu-tunggu nggak pernah telepon ya. Kalau saya datang juga memang pendiam si John ini ya. Oke, nah kita kembali kepada firman. Rumah lama itu begini, yang terjadi 2 hal penting yang betul-betul kita harus tuntas ya. Yang pertama yang namanya luka batin. Nah itu. Kenapa? Karena coba Anda semua sekarang para suami, para istri, Anda cek ya. Ketika Anda umur 6 sampai 13 khususnya ya. Apa sih pengalaman apa sih yang paling membuat Anda tidak suka, paling membuat Anda menderita, paling membuat Anda tertekan betul-betul, dan apa yang paling membahagiakan? Karena apa? Karena gini loh, semua yang pengalaman buruk atau pengalaman baik itu akan tersimpan yang namanya di pikiran bawah sadar. Nah itu namanya luka batin ya. Pengalaman umur 6 sampai 13 tahun ya, sebab pengalaman ini seringkali tersimpan itu di pikiran bawah sadar kita, dan itu nanti di masa kita dewasa
dalam pernikahan biasanya itu akan keluar lagi ya. Kebiasaan yang dulu itu akan keluar lagi. Bagaimana Anda diperlakukan, pola asuh orang tuamu, nah itu juga yang Anda akan perlakukan dalam kehidupan rumah tanggamu. Biasanya begitu. Contoh, sekali waktu saya punya anak mentor ya. Saya lihat itu istrinya itu wah terhadap suaminya nggak hormat, keras sekali ya. Pokoknya dia sama suaminya ngelawan, ngomong sembarangan, nggak tahu sopan santun ya. Tapi sekali waktu saya ajak bicara sama istri saya ya. Terus kemudian saya minta dia terbuka, apa sih yang terjadi dalam hidupmu, coba yuk kita share. Ternyata saya menemukan begini Bapak Ibu. Waktu kecil dia punya papa mama itu begini. Papanya itu suka pukulin mamanya di depan dia ya. Dan kemudian setelah melihat adegan ini berulang-ulang, maka ketika dia masih kecil itu, dia punya prinsip begini, nanti kalau aku jadi istri, aku nggak mau diperlakukan seperti ini. Nah, dia mulai pasang kuda-kuda itu. Gitu. Biasanya begini, istri yang suka melukai suami, karena di rumah lamanya, dulu waktu kecilnya begitu, dia dilukai. Itu. Ya, suami yang keras, yang suka nempeleng. Kenapa? Itu karena dulu pada waktu kecilnya pun dia punya pengalaman seperti itu. Diperlakukan keras, ya, disiplinnya tinggi, kira-kira begitu. Dia lakukan seperti itu juga. Jadi maksudnya keluar meninggalkan rumah bapak ibunya itu maksudnya ya dia harus berani keluar dari luka yang lama itu, luka batin. Lalu yang kedua gambar diri, hati-hati dengan ini juga. Kenapa? Karena begini, orang yang gambar dirinya salah ya, mengalami krisis gambar diri, krisis jati diri, maka orang ini akan mengalami kekacauan jati diri ya. Nah, kalau sudah mengalami kekacauan jati diri, maka dia akan membangun jati diri yang salah. Jati diri yang salah itu apa? Yang dibangun itu yang di luar, bukan yang di dalam. Jati diri yang sesungguhnya itu adalah siapa yang ada di dalam kita, yaitu Yesus, gitu ya. Tapi orang yang mengalami krisis jati diri karena papanya nggak pernah memberikan jati diri, dia akan mengalami krisis jati diri, akhirnya membangun jati diri yang salah. Ya, kalau pendeta ya begini kira-kira. Kalau pendeta begini, merasa berharga, merasa orang hebat kalau dia gerejanya besar, gedungnya besar. Makanya berusaha ke sana kemari cari sumbangan untuk bangun gereja supaya apa? Memiliki gereja yang besar, menjadi kebanggaan, itu jati dirinya. Itu identitasnya ada di situ ya. Atau begini, mobilnya. Nah, mobilnya bagus. Akhirnya kalau ketemu sesama pendeta yang ditanya bukan, gimana kamu sehat-sehat? Bukan, mobilmu apa sekarang? Jemaatmu berapa, itu sebenarnya itu pendeta yang belum pulih itu ya. Kalau di sini ada pendeta kalau bertemu temannya lalu kemudian gerejamu gimana sekarang? Jemaat berapa? Nah, itu ngukurnya itu jemaat berapa? Ya. Terus kemudian mobil sekarang pakai apa itu? Berapa mobil? Motor berapa? Itu semua adalah pendeta yang belum pulih jati dirinya. Nah, pendeta yang seperti ini rawan nggak bisa jadi satu sama istrinya, rawan melukai, bukan hanya melukai dirinya, bukan hanya melukai pasangannya, tapi juga melukai jemaatnya, biasanya begitu. Saya mau ngomong begini ya, jati diri yang benar itu hanya begini, Anda nggak pakai apa-apa aja, hebat di mata Tuhan. Anda itu anak Tuhan, Anda hamba Tuhan. Ya, coba sekarang ini baru langkah pertama loh ya, Anda koreksi. Anda mengalami luka nggak sama orang tua? Karena kalau Anda mengalami luka dan belum sembuh, maka cenderung Anda akan melukai pasangan. Suami yang masa kecilnya luka, dia akan melukai istri. Ya, istri yang masa kecilnya luka, dia akan melukai suami. Ya, lalu kemudian gambar diri. Ya, kalau wanita juga begitu. Ya, dia menjadi wanita yang hebat gitu kalau tasnya bagus ya, sepatunya bermerek gitu, kira-kira begitu. Kebanggaannya di situ. Nah, saya mau kasih tahu jati diri yang sesungguhnya, yang sejati adalah siapa yang ada di dalam diri kita. Yesus yang ada dalam diri kita. Ya, jadi kita harus pulih dari yang pertama ini. Kita harus berani keluar dari rumah yang lama. Itu artinya meninggalkan kehidupan yang lama, bukan hanya sekedar keluar. Untuk apa kalau sekedar keluar? Ya. Saya beberapa hari ini terus terang agak bergumul dan sedih
agak ya sedih juga gitu loh. Karena apa? Anak saya pria tiba-tiba ngomong, "Pak, saya minta izin ya." Dia minta kumpul bersama saya, sama adiknya, terus adik iparnya, sama istrinya. Ngomong, "Pak, Alkitab kan mencatat setiap laki-laki harus keluar dari rumahnya meninggalkan ayah ibunya ya. Aku minta izin kalau boleh dalam waktu dekat ini saya mau keluar dari rumah biar cuman kontrak ya." Dia yang bakal menggantikan saya. Saya jujur nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi saya anter tuh cari rumah kontrakan. Ayo saya anter. Dan saya nggak mau menghalangi dan saya berusaha untuk merilis ya supaya apa? Supaya dia mandiri karena apa? Ya pria itu harus begini loh. Ini khusus pria ya. Saya pernah mengajarkan di Berau, pria itu harus 4 G-men. Ya. G-men. G pertama, good man. Pria yang baik. Pria itu harus punya identitas itu ya, good man. Itu ada di, kemarin kita bahas itu ya, ada di Amsal 13 ayat 22, good man. Itu di situ menggunakan kata good man, pria yang baik. Pria yang baik itu yang mengatakan harus istrinya, bukan orang lain. Kalau yang mengatakan orang lain masih salah, harus istri. Lalu kemudian G yang kedua adalah gentleman, ya, berani keluar dan membangun rumah tangga yang baru, yang tidak tergantung kepada siapapun dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah great man, ya, punya standar, ya, punya apa kapasitas yang makin besar, great man, ya, gitu. Itu Kejadian pasal yang ke 2 ayat 15 kalau nggak salah, pokoknya dia diberi kepercayaan mengelola, ya. Lalu yang terakhir adalah godly man. Ini 1 Korintus pasal 11 ayat 7, harus memancarkan sinar kemuliaan Allah. Gambaran daripada Allah sendiri ada di dalam diri pria. Harusnya begitu. Pria harus bertumbuh sampai segitu. Ya. Nah, anak saya ini saya lihat dia berani keluar. Oke, Papa dukung ya, walaupun sebenarnya nggak tega ya. Melihat cucu saya itu loh yang nggak tega itu. Anda belum pernah jadi opa ya. Kalau sudah jadi opa baru tahu ya. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Mike punya paham bahwa begini ya, opa dan oma itu adalah pemberi kasih sayang yang melimpah-limpah, tapi opa dan oma itu bukan pendidik yang baik, karena pendidik yang baik itu adalah papa dan mama. Makanya jangan serahkan anak-anakmu kepada opa dan omanya, nanti modelnya itu ditambah lagi, ada 8 apa itu tadi si Stanley ya, Stanley. Oke, kita kembali kepada yang kita bicarakan. Jadi yang pertama kita harus keluar dengan sembuh ya. Sembuh dari jati diri, sembuh dari luka ya. Kalau enggak kita akan melukai. Yang kedua, prinsip yang kedua, mari kita lihat di dalam yang kedua begini Bapak Ibu. Nah, yang kedua kita harus berani begini, suami istri itu harus berani menggunakan cara pandangnya Tuhan ya. Kita harus menggunakan cara pandangnya Tuhan. Suami memandang istri seperti Tuhan memandang istrinya, kira-kira begitu. Istri memandang suaminya seperti Tuhan memandang suamimu. Jadi pandanganmu terhadap istri itu sama dengan Tuhan memandang istrimu, kira-kira begitu. Kayak apa sih Tuhan memandang pasangan kita itu? Nah, pasangan kita itu begini di mata Tuhan. Oke, Mazmur 139 ya, ayat 13 sampai 16. Ayat itu berkata begini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi begini, Tuhan itu menciptakan pasanganmu. Nah, saya sekarang bicara seolah-olah di pihak Anda ya. Pasanganmu itu diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri, dibentuk di tempat yang tersembunyi, rahasia, nggak tahu siapa-siapa, ya. Kemudian dia dibentuk sedemikian rupa,
Bahkan firman Allah ayat lain berkata dia segambar dengan dia sendiri, dengan penciptanya. Lalu kemudian dilengkapi begini, semua yang terjadi, yang akan terjadi, itu sudah tertulis dalam bukunya. Ya, kira-kira begitu. Jadi Anda kalau memandang suami, kalau memandang istri, Anda harus pandang begini ya. Dia ini adalah ciptaan tangan Tuhan, ya, yang segambar dengan Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau aku macam-macam sama dia, kalau aku meremehkan dia, aku sama dengan meremehkan penciptanya. Kalau aku tidak menghargai dia, sama dengan tidak menghargai penciptanya. Dan apa yang bakal terjadi dalam hidupnya itu sudah ditulis dalam bukunya Tuhan, termasuk perjumpaannya dengan kamu, kira-kira begitu. Termasuk menjadi istrimu, itu sudah ditulis. Nah, sebaliknya juga begitu. Istri, kalau melihat suami juga begitu, pakai cara pandangnya Tuhan. Suamiku ini biar begini-begini. Nah, biar begini-begini kayaknya merendahkan ya. Suamiku ini adalah ciptaan Tuhan. Ini orang hebat, karena apa? Tuhan yang menciptakan. Dan sebelum dia jadi suamiku, ya, dia ini sudah ditulis bahwa dia bakal jadi suamiku. Itu. Kalau Anda tahu rahasia ini, Anda nggak akan pernah meremehkan istrimu, Anda nggak akan pernah meremehkan suamimu. Makanya coba nanti malam ya sebelum tidur, Anda pandang pasanganmu. Ya, saya itu suka melakukan begini loh. Dulu saya sering banget melakukan. Semua sudah tidur, istriku sudah tidur, anak-anakku sudah tidur. Nah, aku masuk kamar, ya. Masuk kamar lihat suamiku tidur, ya, istriku tidur, ya. Lalu kemudian dasternya, karena istriku itu kan mantan atlet, jadi tidurnya yuk kayak atlet bener-bener. Dasternya kemana, kakinya kemana, tak betulin dasternya pelan-pelan supaya dia nggak terbangun, nggak terganggu. Pria itu harus berani betulin daster istri loh, jangan hanya berani bongkar daster aja, betulin juga ya. Saya betulin dasternya, terus kemudian saya lihat dari atas ke bawah, saya lihat bener-bener ya. Anda kalau pengen lihat pasangan dan dia nggak protes, pada waktu tidur, dia nggak akan protes ya. Saya lihat dari atas ke bawah, terus saya mulai ngobrol sama Tuhan yang menciptakan dia ya. Saya mulai ngobrol begini, Tuhan, terima kasih buat istriku yang luar biasa ya. Waduh Tuhan, ini mulut ini Tuhan, kalau matanya melek luar biasa ya. Tapi bagaimanapun dia adalah istri pemberianmu dan dia adalah ciptaan tanganmu. Ajari aku Tuhan untuk bisa mencintai dia apa adanya sampai mulutnya ini juga Tuhan. Nah, gitu ya kan? Sampai kepada kekurangannya Anda harus berani itu. Gitu. Ya, kalau Anda bisa memandang istrimu dengan caranya Tuhan memandang, Anda pasti bisa terima total istrimu, ya kan? Kalau suami bisa memandang istri dengan caranya Tuhan memandang istri, Anda pasti bisa terima totalitas, nggak ada sisa, udah kira-kira begitu. Ya, makanya sekarang Anda mesti berani memandang istrimu seperti Tuhan memandang dia, memandang suamimu seperti Tuhan memandang dia, gitu ya. Lalu kemudian sekarang yang ketiga. Yang ketiga begini. Nah, ini juga ini kalau nggak dibenerin ini jadi masalah ya. Yang ketiga, yang pertama tadi keluar dengan sembuh dari rumah yang lama, terus kemudian yang kedua kita punya cara pandang seperti Tuhan memandang ya. Yang ketiga Yang ketiga ini juga sulit ya, menyatukan keuangan, melebur keuangan. Keuangan kita itu nggak boleh dipisah-pisah, nggak boleh disembunyikan, nggak boleh ada rahasia. Sebab khusus nih ya, maaf, orang Cina itu biasanya ada pernikahan yang uangnya terpisah. Gitu. Lah kalau uang aja terpisah gimana orangnya gitu loh ya. Makanya biasanya begini, kalau ada istri yang kaya terus nikah sama pria yang pas-pasan begitu, nah itu biasanya istri minta uang terpisah. Sama, kalau ada suami yang kaya, pria yang kaya, nikah sama perempuan pas-pasan, minta uangnya terpisah. Ya, menurut saya sih ini di ayat nggak ada. Jadi ya berarti nggak sesuai firman. Ya,
Kalau sesuai firman, yang namanya pernikahan itu lebur jadi satu, ya, lebur orangnya, lebur juga kekayaannya, lebur harta kekayaan, semua lebur jadi satu, termasuk orang tua dari dua belah pihak itu menjadi keluarga yang benar-benar lebur jadi satu, kira-kira begitu, ya. Saya lihat beberapa orang wajahmu itu enggak lebur, tapi lebar, ya kan? Maksudnya babak belur gitu. Anda mesti lebur loh jadi satu. Termasuk di keuangan, ya, di keuangan. Kalau keuanganmu dilebur jadi satu, saya berani menjamin begini. Karena ini sesuai dengan firman, maka keuanganmu akan diperbesar oleh Tuhan. Semakin hari semakin besar oleh Tuhan. Para pendeta, saya mau kasih tahu, keuanganmu tidak tergantung kepada persepuluhan jemaatmu. Keuanganmu tidak bergantung kepada persembahan jemaatmu. Keuanganmu tidak bergantung kepada jumlah jemaatmu berapa. Tapi keuanganmu, berkat itu datangnya dari Tuhan, ya, gitu. Ya, termasuk begini, Anda para pembisnis, ya, jemaat yang di Berau, termasuk kalau ada yang dari Paribau, ya, peternak babi dan lain-lain, ya. Berkatmu bukan dari usahamu itu, tapi berkatmu itu dari Tuhan, ya. Percayalah, Tuhan bisa perbesar keuanganmu kalau benar, gitu. Kalau begitu gimana supaya keuangan benar, ya? Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, ini prinsipnya. Saya hanya bicara prinsipnya, tidak strateginya, tidak apa namanya sistemnya, ya, tapi prinsipnya, ya. Oke. Ibrani pasal 13 ayat 5, ayat itu berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, ya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi prinsip keuangan itu yang pertama itu begini, pada dasarnya jangan pernah menjadi hamba uang. Kita yang pertama-tama itu kita harus bersikap benar terhadap keuangan. Sikap yang benar itu begini, tidak memutuskan menjadi hamba uang, tapi memutuskan jadi hamba Tuhan. Kira-kira begitu. Karena gini loh, Yesus sendiri ngomong, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tinggal pilih, Mamon atau Tuhan. Betapa Tuhan itu meletakkan uang, itu sejajar dengan dirinya. Pengaruhnya itu kuatnya begitu. Nah, saya mau kasih tahu begini, jadi saya berani mengambil kesimpulan bahwa orang yang tertarik dengan uang, orang yang kepincut dengan uang, orang yang matanya fokus kepada uang, dia tidak akan pernah bisa fokus kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada uang, nggak akan pernah bisa jadi hamba Tuhan yang benar. Ya. Itu sebabnya gini, ya. Orang bekerja, orang melayani, pada dasarnya itu prinsipnya ada tiga. Dasarnya ada tiga. Ini kaitannya dengan uang, dengan penghasilan. Ya jujur kita nggak usah munafik, kita di ladang Tuhan juga perlu uang, ya kan? Gitu, tapi jangan jadi hamba uang, prinsipnya begitu, ya. Nah, orang bekerja itu dasarnya tiga, orang melayani dasarnya tiga. Melayani sama pekerjaan kan mirip, cuman beda apa namanya beda tempat aja, dan kemudian beda cara juga, gitu. Nah, orang bekerja, orang melayani itu dasarnya ada tiga. Yang pertama karena job atau tugas, ya, job atau tugas. Nah, orang yang bekerja karena job, karena tugas, hamba Tuhan yang melayani karena tugas, maka dia fokusnya pasti bukan jiwa, ya, menjalankan tugas saja. Kalau penginjil ya, yang penting udah pergi menginjil, dapat PK pulang. Ya, saya nggak mau begitu. Saya ini pelayanan saya padat. Sekarang ini Zoom mulai padat loh. Ya, hampir tiap hari saya Zoom, ya. Tapi saya nggak mau model begini. Zoom melayani firman, dapat PK sudah. Jadi nggak memikirkan tanggung jawab. Terus yang kedua, ada orang yang bekerja atau melayani dasarnya adalah prestise atau prestasi. Yang pertama job, yang kedua prestise. Nah, orang yang melayani Tuhan dasarnya prestise atau prestasi, termasuk orang bekerja. Wah, orang seperti ini biasanya menghalalkan segala cara, mengejar, bersaing, ya, money politik, ya,
Hati-hati ini GPDI berapa tahun lagi kita mau musda, sekarang sudah kecium bau-bau apa namanya iklan sudah di mana-mana, hati-hati ya. Kalau prestise, orang prestise itu biasanya ambisinya tinggi ya. Nah, yang paling benar dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan itu dasarnya adalah calling atau panggilan ya. Panggilan. Nah, yang panggilan ini dia betul-betul menjalankannya karena panggilan. Nah, orang yang melayani karena panggilan itu tandanya ada 3 ya. Tandanya ada 3. 1, enjoy. Jadi melayani itu bukan beban, tetapi pelayanan itu bukan beban tetapi tanggung jawab. Jadi enjoy. Menjalankannya nggak beban, menjalankannya enjoy, nggak tawar-menawar. Orang kalau ditunjuk terus, jangan saya, itu aja. Itu aku meragukan panggilannya. Bukan meragukan sih, maksudnya ada juga orang yang begitu memang nggak ambisi. Tapi harusnya Anda dikasih tugas aja itu langsung yes dan sukacita. Harusnya begitu. Ya, menjalankannya enjoy. Terus kemudian yang kedua, tandanya begini, kalau panggilan. Dalam tekanan tetap enjoy. Ya, gitu. Nggak stres ya. Dalam tekanan tetap enjoy. Dia tahu setiap masalah ada jalan keluarnya. Dia tahu setiap tantangan ada jalan keluarnya. Gitu. Terus yang ketiga, tandanya kalau itu panggilan berbuah-buah. Ya, ada buahnya, kira-kira begitu. Nah, karena di Zoom ini banyak namanya juga komunitas Angkatan 48 SAB, berarti saya menganggap di dalamnya itu banyak pendeta, banyak hamba Tuhan. Ya, karena calling. Ya, enjoy dan bukan beban, tetapi tanggung jawab. Nah, itu tadi ditulis ya. Saya senang itu ada yang nulis. Lalu kemudian begini. Kalau gereja Anda melayani karena panggilan, pasti bertumbuh. Ya. Nah, gereja yang bertumbuh itu tandanya ada 4. Nah, mari kita cek gereja kita bertumbuh apa enggak. Ya, karena ini ada kaitannya dengan keuangan. Ya, saya minggu kemarin meeting sama semua leader saya di gereja membicarakan keuangan ke depan gimana keuangan kita. Terus terang pandemi ini keuangan merosot loh ya. Tapi operasional kami hampir ngepres sama pemasukan ya. Tapi gini, gereja yang bertumbuh itu tandanya ada 4. 1, jemaatnya makin dewasa ya, nggak tersinggungan, dikit-dikit ngambek. Asal Natal ada yang ngambek ya, KKR ada yang ngambek ya. Tapi di sini nggak ada, ini adanya di gereja masing-masing ya. Gitu. Kalau masih ada begitu berarti gerejamu itu pertumbuhannya perlu didoakan lagi ya. Gereja yang bertumbuh itu tandanya yang pertama jemaatnya itu dewasa, nggak mudah ngambek, nggak mudah marah gitu ya. Terus yang kedua, gereja yang bertumbuh, yang kedua begini, melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Nah, jangan ketua kaum muda itu terus nggak pernah ganti-ganti. Ya. Sampai tua pun jadi ketua kaum muda. Jadi bebankan begini, bukan bebankan, beri tanggung jawab kepada orang yang Anda tunjuk. Ya, ketua kaum muda itu nantinya harus melahirkan ketua kaum muda juga, tapi dikonfirmasi dengan Anda. Om, kalau ini menggantikan saya nanti gimana kira-kira? Kalau iya nanti saya muridkan gitu, ya gitu. Jadi ketua sekolah minggu itu terus ya sampai sekolah minggunya sudah jadi ketua kaum muda, dia masih ketua sekolah minggu. Ini nggak sehat ini ya. Harus ada pemimpin-pemimpin baru, ada majelisnya itu terus nggak pernah ganti. Sebab Anda mau nunjuk yang lain sungkan. Saya mau kasih tahu pelayanan itu nggak boleh pakai sungkan loh. Harus pakai kebenaran. Percayalah, kalau Anda pakai kebenaran, jemaat pasti nurut. Gitu. Ya, di tempat saya itu ada pemusik di Skors, 6 bulan nggak boleh main musik, nggak pindah gereja dia. Kenapa? Karena kami bangun pakai nilai. Itu. Jadi melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Tanda yang ketiga, jumlah yang melayani makin banyak. Jadi tandanya gereja bertumbuh itu, jemaatnya menjadi dewasa, terus melahirkan pemimpin-pemimpin baru, terus kemudian yang ketiga, jumlah yang melayani makin banyak. Kalau perlu, orang segereja dimuridkan, dilatih untuk melayani. Jangan ada yang tidak melayani, semua harus melayani.
Nah, gitu. Terus kemudian yang terakhir, yang keempat, jemaat baru bertambah-tambah. Nah, itu belakangan. Lah kalau jemaat yang lama aja masih mudah tersinggung, ditambah jemaat baru, tersinggung dengan jemaat yang lama. Nah, kalau jemaat itu bertambah, artinya begini, kolektor juga bertambah, perpuluhan juga bertambah, keuanganmu meningkat. Makanya, mari para pendeta, kelola jemaat kita dengan sungguh-sungguh sampai bertumbuh gitu, kira-kira begitu ya, gitu. Jadi makanya perlu jemaat itu jangan hanya ibadah minggu, pertengahan minggu, harus ada seminar, ada pemuritan begitu supaya apa, bertumbuh. Saya beberapa hari lalu telepon Stanley sama Mike, saya ngobrol, saya tanya gimana pelayanan yang saya tanya. Jadi saya suka ngecek mereka, harus bertumbuh ya, harus bertumbuh. Kalau enggak ya Anda sia-sia. Calling itu tandanya pasti ada pertumbuhan ya. Nah, hati-hati dengan keuangan Anda. Sebenarnya gini, mengenai keuangan itu sebenarnya prinsipnya hanya dua saja ya. Satu, supaya keuangan Anda sehat, keuangan Anda bisa lebur jadi satu. Satu, gini, cara memperolehnya. Jangan jadi hamba uang, ngejar uang, tapi memperolehnya itu dengan cara yang benar. Karena apa saja uang, kekayaan yang Anda bawa masuk ke rumah dengan hasil karena tidak halal, itu akan merusak rumah tangga. Jadi keuanganmu harus benar-benar sumbernya itu benar. Lalu kemudian cara mengelola. Cara mengelola itu ya gini, satu, prinsip 10-90. Karena kalau Anda nggak benar dengan yang 10, Anda nggak benar juga dengan yang 90. Kalau perpuluhanmu nggak benar, nanti yang 90 itu cara belanjamu nggak benar juga. Gitu. Karena kita ini orang GPDI, ya, kecuali Yusak, ya, tapi dia rohnya GPDI, percayalah ya. Kita harus mengembalikan perpuluhan. Nggak usah kutak-kutik itu ya. Saya heran kalau di grup kita itu kadang-kadang ini dibahas sampai miring-miring, nggak karu-karuan. Nah, kita jalankan aja perpuluhan ya. Kalau Anda nggak benar dengan yang 10, Anda nggak akan benar dengan yang 90. Sama, kalau Anda nggak benar dengan 90, nggak benar juga dengan yang 10 ya. Jadi cara mengelolanya bayar perpuluhan, itu pertama. Terus kemudian belanjakanlah dengan benar. Caranya gimana belanja dengan benar? Belilah apa yang harus dibeli dan jangan membeli yang ingin dibeli. Karena apa? Perusak terbesar keuangan kita itu adalah keinginan kita. Ya, jangan nuruti keinginan. Tapi Anda harus memenuhi kebutuhan. Itu uang ya, uang harus lebur jadi satu. Oke. Sekarang yang keempat. Yang keempat begini. Nah, ini penting yang keempat ini. Membangun mezbah bersama. Jadi suami istri itu harus punya mezbah, harus punya doa bersama gitu. Ya, ada 4 prinsip. Yang keempat adalah membangun mezbah berdua, ya, bersama berdua. Kita baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Ayat itu berkata begini, atau tidak tahukah bahwa, saya kayaknya keliru nyalin ini ya. Sorry. Ada ayat yang begitu, nanti tolong cari ya. Saya keliru ngambil ayat itu, kira-kira bunyinya begini. Tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah? Tolong Sandy cari ayat itu ya. Rupanya guru juga bisa keliru ya. Saya keliru ambil ayat tadi itu. Tolong carikan ayat itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayatnya saya lupa ya, bukan 19 kayaknya. 19 apa saya salah nyalin, saya nggak tahu, tapi kayaknya bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau rumah Allah berarti ada ruang-ruang ya. Ada ruang tamu, rumah, artinya rumah itu ada ruang-ruang. Ada ruang tamu, ruang makan, dan seluruh ruang itu kita persembahkan kepada dia. Makanya kita itu berdua harus menyerahkan tubuh kita sebagai rumah Allah berdua kepada Allah. Jadi pernikahan kita, ya kita dua menjadi satu, itu juga sebagai rumah Allah yang setiap hari harus dibangun sebagai mezbah. Ya, aku lagi belajar begini sekarang ini. Kalau kita sebagai rumah Allah, maka rumah itu ada ruang tamu, ada ruang kamar, ada satu ruang
ruang, ada satu ruang yang kita sendiri nggak mau masuk situ. Ruang itu gelap, ya, banyak barang-barang lama, barang-barang bekas yang nggak dipakai. Namanya gudang. Nah, gudang itu dalam diri kita adalah pikiran bawah sadar. Itu tempat nyimpennya perkara-perkara lama. Tadi itu luka lama, terus gambar diri yang salah, itu semua trauma, itu semua ada di bawah pikiran sadar kita, ya. Nah, itu salah satu cara mengeluarkannya yaitu mezbah bersama. Suami istri itu harus punya doa bareng. Saya sama istri itu punya waktu doa bersama berdua dan nggak boleh diganggu siapa-siapa karena ada prinsip begini, Pria itu sebagai kepala itu artinya sumber. Ada prinsip begini, kalau kepala itu nempel dengan sumbernya, maka dia bisa nyumberi istrinya, ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 3 itu, pria itu adalah suami itu adalah kepala dari istri, ya, dan kepala suami itu adalah Yesus, dan kepala istri adalah pria. Jadi intinya begini, ini Yesus, lalu ini kemudian pria, lalu kemudian ini wanita. Jadi kalau pria itu nempel sama sumbernya, intim dengan sumbernya, doa bersama-sama dengan istrinya, maka istrinya akan disumberin seperti ini. Kira-kira begitu. Dan ada prinsip begini, kepada siapa Anda berdoa bagi pria, ya, kepada siapa Anda berdoa, Anda akan intim dengan kepada siapa Anda berdoa. Kalau Anda berdoa kepada Allah, lama-lama intim, lama-lama lengket, lama-lama nempel. Terus ada prinsip begini juga, dengan siapa Anda berdoa, Anda akan intim dengan siapa Anda berdoa. Kalau Anda tiap hari doa dengan istri, lama-lama Anda intim dengan istri. Nah, salahnya para pendeta itu begini, karena terlalu banyak mendoakan istri jemaat, sampai lupa doa dengan istrinya. Akhirnya para gembala lebih intim dengan istri jemaat daripada istri sendiri. Nah, salahnya di situ. Anda tertawa itu karena Anda pernah lihat orang seperti itu, ya, atau Anda sendiri seperti itu. Nah, sekarang begini, saya mau kasih prinsip yang benar, ya. Lebih baik Anda nggak bisa mendoakan orang-orang lain, tapi Anda masih bisa mendoakan istri, berdoa berdua dengan istri, ya. Saya lakukan ini 15 tahun sampai istri saya meninggal. Tiap pagi saya tumpang tangan di kepala istriku, mendoakan, doa bersama-sama supaya dia diberkati, dia bertumbuh dalam karakternya, dan seterusnya. Jadi mulai sekarang jangan ada hari tanpa mezbah berdua, ya. Nggak bisa pagi malam, nggak bisa malam pagi, nggak bisa bersama-sama siang, ya. Pokoknya harus ada mezbah berdua, menyembah berdua, doa berdua, mendoakan anak-anak, mendoakan cucu yang punya cucu, mendoakan jemaat berdua. Waduh, itu keren, ya. Selain Anda beston sama para pengerja, Anda punya waktu berdua bersama-sama dalam mezbah Tuhan supaya apa? Lebur jadi satu, ya. Oke, ini kira-kira yang saya sampaikan ini, dan kemudian nanti kita sebentar ambil waktu, kita diskusi, kita ngobrol bersama, kita cari tahu yang lebih dalam. Barangkali saya ada yang nggak tahu, karena kita kan sama-sama hamba Tuhan. Kadang-kadang itu Tuhan bicara lewat Anda, dan nanti kita share bersama-sama. Kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan pesan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus akan membawa kami masuk lebih dalam lagi. Engkau akan bicara lebih tajam, lebih jelas, dan lebih panjang, lebih lebar, supaya kami suami istri betul-betul bisa melebur menjadi satu, supaya kami diberkati lebih lagi, dan kemudian Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami berdua bersama-sama. Dan pelayanan kami berdua akan mempengaruhi jemaat, sehingga apa yang kami kerjakan turun ke bawah ke jemaat-jemaat, nama Tuhan dipermuliakan. Segala puji bagimu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Oke, silakan Ishak. Amin. Terima kasih buat Om Ishak yang sudah menyampaikan materi kita. Kalau saya boleh simpulkan dari tadi apa yang disampaikan oleh Om Ishak, yaitu dalam prinsip kamu plus aku menjadi satu, yaitu yang pertama keluar dari rumah yang lama, kemudian yang kedua adalah punya gambar diri yang benar, kemudian prinsip dalam keuangan yang menyatu, dan yang terakhir tadi adalah keempat adalah membangun mezbah keluarga bersama. Ya, itu yang bisa kita lihat dari 4 poin ini yang sudah digamblang, dijelaskan secara gamblang. Dan
Kalau buat rekan-rekan yang ingin mungkin sharing ataupun bertanya secara pribadi, saya tadi udah menuliskannya di chat ya, saudara bisa langsung di chat ini, ataupun kalau Anda yang sifatnya mau privacy ataupun tidak diketahui namanya, di situ saya menyertakan sebuah link dari aplikasi Slido, saudara bisa langsung tekan di situ, saudara bisa langsung ketik di situ. Ya, jadi kalau yang di Slido memang tidak akan terlihat nama Anda, jadi lebih privacy. Ya, mungkin ada yang mungkin sungkan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, buat rekan-rekan semua yang mau bertanya ataupun punya permasalahan ataupun mungkin jemaatnya punya permasalahan di dalam rumah tangga mereka berhubungan dengan 4 hal yang kita bicarakan tadi, sekali lagi saya mau ulang, yaitu keluar dari rumah yang lama, punya gambar diri yang benar, menyatukan keuangan, kemudian membangun mesbah keluarga. Rekan-rekan dapat menuliskannya di chat ini ataupun di aplikasi itu, ataupun mungkin kalaupun mau berbicara secara langsung, kalian dapat memberikan raise hand ya, ada reaksi, memberikan reaksi, nanti akan kami buka mute dari sini. Oke, sekali lagi saya memberikan ruang untuk semuanya bisa bertanya pada malam hari ini, karena sekali lagi jarang-jarang Om Ishak akan bersama-sama dengan kita lagi, karena sesinya mungkin tinggal 1 ataupun 2 sesi lagi. Ya, oke, kalau Gini, mungkin Yusak, begini, kalau ada ya, teman-teman mau menambahkan seperti Stanley, Mike, terus kemudian James, itu ya, boleh ya, atau yang lain, atau Pastor Jefta sama Yema ya, sebagai Bapak boleh juga menambahkan. Terus kayaknya minggu depan kita close dengan satu sesi. Saya ingin kita close-nya itu karena gini, untuk apa kita terima banyak sesi kalau nggak berubah? Jadi keputusannya harus ada perubahan. Dan untuk berubah itu nggak gampang. Nah, minggu depan kita bahas itu aja. Langkah-langkah, ada 5 langkah untuk berubah. Temanya the power of change. Jadi kalau Anda nggak berubah, jemaat nggak berubah loh. Karena apa? Karena perubahan itu nggak bisa dari atas, dari bawah Bapak Ibu, harus dari atas. Kalau atas nggak berubah, akan terjadi revolusi secara paksa dari bawah. Ya. Dan saya berharap angkatan 48 ini muncul orang-orang yang menjadi agen perubahan nanti. Ya. Mulai dari keluarga. Kira-kira begitu ya Pak Yepta ya. Jadi minggu depan kita close dengan the power of change, dan nanti kalau kita mau bikin acara lagi masih banyak materi-materi keluarga ya. Nanti kapan-kapan kita selingin dulu dari pembicara-pembicara lain, nanti tahun depan kita bikin lagi yang baru. Kira-kira begitu ya. Ayo siapa mau menambahkan, mau nanya silahkan ya. Father Jefta kalau mau menambahkan ayo ya. Ayo. ya, mari kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan. Saya nggak menambahkan, saya di sini jadi murid, pasang tinggal seorang murid, jadi yang sudah di mentoring silahkan tambahin, jangan ragu-ragu. Monggo, kalau yang bertanya, silahkan. Mungkin Pastor Raymond dari PIC bisa menambahkan sesuatu, atau rekan-rekan hamba Tuhan yang lain di sini bisa menambahkan sambil menunggu jawaban yang masuk. Saya masih belum melihat di pertanyaan yang masuk. Saya belum melihat pertanyaan yang masuk di baik di chat room ataupun di aplikasi Slido. Ya. Kalau tadi Om Ishak berbicara tentang poin yang pertama, Om ya, tentang keluar dari rumah yang lama. Bagaimana dengan pasangan yang istilahnya mereka masih serumah dengan orang tuanya, Om, dengan ortunya. Gitu. Gini apa ya. maksudnya kiat-kiat apa yang harus kita punyai ketika ya mungkin karena misalnya kan kalau ada kita anak tunggal biasanya kan mau nggak mau dia akan ikut di apa orang sayang sama orang tuanya, berarti ya udahlah bergabung dengan orang lain. Ini kiat-kiat apa, tips-tips apa supaya kita istilahnya ya tadi keluar dari rumah yang lama, begitu berbicara tentang keluar dari rumah yang lama ini, Om. Oke. Tadi pagi saya ngobrol dengan satu orang lewat lewat telepon, suami istri, dan ini istrinya ngobrol. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita pingin keluar dan nggak ngumpul sama mertua gitu.
itu karena gini, kadang-kadang karena sungkan, jadi kalau ada konflik nggak bisa selesai. Terus kadang-kadang mertuanya ngomong, kalau belanja gitu, beli apa aja. Uangnya jangan dihabis-habisin gitu. Jadi ikut begitu. Nah, memang ini akan terjadi kalau Anda di dalam rumah bersama orang tua ya, termasuk mungkin juga mantu saya perempuan juga punya rasa itu ya, tapi saya ini orangnya open banget ya sebenarnya. Tapi toh pasti masih ada itu, makanya suaminya pengen ngajak istrinya Pak keluar. Menurut saya kalau tetap tinggal di dalam rumah, itu begini, rumah orang tua atau orang tua ngikut. Karena saya dulu juga, ibu mertua saya itu ikut saya ya, sampai meninggal juga. Tapi pada dasarnya ngomong apa aja kita hormati, tapi semua keputusan tetap ada di suami istri, saya dan istri saya. Termasuk siapapun yang di rumahnya ada mertua atau orang tua, ngomong apa aja dihargai, dihormati. Karena apa? Dia orang tua. Karena salah satu syarat kita bahagia dan umur panjang dan diberkati itu kalau kita menghormati orang tua, termasuk mertua itu ya. Dihormati, tapi gini, keputusan segala sesuatu yang ada di area covenant itu, didik anak, keuangan, terus kemudian rencana-rencana ke depan. Orang tua boleh ngasih masukan apa saja boleh, tapi tetap keputusan ada di suami istri itu, dan kemudian setelah sudah jadi keputusan, ya tinggal komunikasi aja sama orang tua, minta maaf ya Mi atau Pi gitu ya. Terima kasih masukannya, tapi ternyata kami berdua sepakatnya begini gitu. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah. Karena gini, pada dasarnya kalau itu kebenaran dan nggak melanggar, nggak dosa, ya ambil aja keputusan dan dikomunikasikan dengan benar. Atau kalau respon orang tua ternyata salah dan nggak buruk, ya nggak apa-apa. Nanti minta maaf aja, berkali-kali minta maaf aja, nggak apa-apa. Intinya keputusanmu berdua, asal itu visinya jelas, karena kebenaran, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk orang tua dan mertua. Kira-kira begitu. Tipnya begitu. Bukan menyakiti ya, bukan mengecewakan orang tua. Tapi tetap menghormati. Kira-kira begitu, Yusak. Oke, Om. Sudah ada yang mau bertanya? Ya, kalau ini Om, kembali lagi tentang prinsip tadi Om. Yang pertama tadi ya, rumah yang lama tadi. Kalau bagaimana dengan prinsip dengan over familiarity in marriage. Jadi kalau orang Jawa itu bilang apa ya? Sudah kulino gitu, terbiasa. Itu bagaimana cara mengatasinya? Gimana? Biasa gimana? Jadi kan kalau misalnya dalam kita berkeluarga ya, katakanlah kalau kita bergabung dengan orang tua kita, halo? Iya. Bergabung dengan orang tua kita ataupun istilahnya seperti yang tadi, nah itu kan ada, kalau di orang Jawa bilang itu kalau sudah kulino itu gimana Om, menghadapi yang katakanlah sudah kulino gitu loh. Over familiarity. Terbiasa. Ya. Makanya gini, sebuah keluarga itu harus punya waktu. Saya pernah ngomong ini masalah komunikasi kan semuanya. Punya waktu ngumpul bareng, ngobrol bareng, bicarain hal-hal yang kiranya itu jadi persoalan, yang untuk antisipasi juga sebelum ada persoalan sudah dibicarakan bersama-sama gitu. Harus ada waktu family time, bersama-sama membicarakan sesuatu gitu. Kira-kira begitu, Yusak. Ya, berarti heart to heart ya, pembicaraan secara heart to heart begitu ya. Betul. Oke, ya. Ini ada yang satu pertanyaan masuk di slide, saya akan bacakan. Izin bertanya Om Ishak, saya tertarik dengan keuangan yang melebur. Ada istilah uang suami adalah uang istri, tetapi uang istri adalah uangnya sendiri. Bagaimana ini? Iya, ini sering saya dengar ya. Harus bertobat itu istrinya itu. Bertobat dengan keuangan ya. Harusnya memang melebur ya. Terus masalah siapa yang pegang itu adalah kesepakatan. Karena ada orang berpendapat bendahara yang baik itu katanya istri. Tapi penghancur keuangan yang luar biasa istri juga ada. Jadi makanya harus ada kesepakatan ya. Ada juga
orang katanya suku tertentu itu suami yang pegang uang. Kalau Alkitab mengajarkannya keuangan pokoknya lebur jadi satu, dikelola bersama-sama. Kalau saya dulu terus terang ya saya punya rekening, istriku punya rekening, terus aku pegang, dia juga pegang, tapi ada kesepakatan belanja ya, ada kesepakatan belanja. Artinya kita pokoknya nggak boleh pelit lah, keuangan itu harus dibuka belak-belakan menyatu gitu. Yang penting belak-belakannya itu loh, terus menyatu gitu. Bertobat itu istrinya berarti. Gitu. Ya sekali lagi saya masih menunggu pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, bisa lewat jalur chat ataupun jalur slide do, atau saudara bisa sekali lagi raise hand, kami akan unmute dari sini. Sekali lagi itu tadi yang berbicara tentang keuangan. Ya, sekali lagi memang kalau bicara keuangan ini rada-rada sensitif biasanya Om. Sangat, sangat. Seperti yang Om katakan tadi, apabila salah satu pihak itu istilahnya dia punya keuangan yang lebih mapan gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau dibikin kayak apa ya? Kayak kalau saya sama istri saya sih hari-hari ini ataupun keuangan kita sih memang lebih banyak dia yang pegang ya. Jadi pokoknya istilahnya apa yang menjadi kebutuhan dia, keperluan rumah tangga, ya udah kasih begitu. Tapi kan memang ada orang-orang yang istilahnya seperti tadi prinsipnya ini. Ya, ada satu pertanyaan lagi Om dari seseorang. Oke. Saya akan bacakan. Om pengen bertanya, kalau saya mau beli motor, mesti diam-diam, baru minta maaf. Karena kalau beli dengan minta izin tidak dikasih. Karena dia bendaharanya. Bagaimana ini Om? Sebenarnya nggak boleh begitu ya, karena makin terbuka itu makin diberkati. Mungkin harus dikomunikasikan ya, karena ini kayaknya sudah terpola ya Yusak ya, jadi terbentuk. Jadi akhirnya suaminya ini tadi yang ngomongkan suaminya sudah langsung kayak jadi cap gitu loh, jadi cap. Aku kalau ngomong istriku pasti nggak boleh, belum tentu loh. Itu kan asumsi juga. Kan Tuhan itu sanggup merubah hati manusia juga, ya kan? Jadi biasakan jujur dan belak-belakan aja. Mesti begitu supaya apa, diberkati. Nanti kalau ngumpet-ngumpet motornya sering rusak loh, jangan-jangan. Udah. Ya, pokoknya semua terbuka. Kalau nggak terbuka itu kurang bagus. Dan kalau ada istri seperti itu, saya juga menganjurkan begini ya. Istri juga itu nggak boleh, maksudnya gini, ngekang banget. Intinya ngukurnya begini loh. Itu sebenarnya kebutuhan apa bukan? Apa cuman mau bikin sok-sokan? Ya, atau cuman mau bikin pamer. Kalau bikin pamer ya mesti diomongin lagi buat apa gitu. Tapi kalau sudah kebutuhan harusnya boleh ya gitu. Ya. Tadi Gitu. kuncinya seperti tadi yang kita sudah bicarakan adalah tadi yang disinggung misalkan adalah komunikasi yang terbuka juga ya, keuangan juga Betul. komunikasi yang terbuka. Jadi biasanya dari kita tuh ada yang sifatnya memang berasumsi Jadi sifatnya seperti kayak peramal gitu. Jadi sebelum kita memperkatakan kita udah istilahnya wah pasti kalau gua ngomong nggak boleh ya. Jadi kalau mungkin hari-hari ini ada pasangan-pasangan yang masih punya sifat seperti peramal atau berasumsi ya, mulai malam hari ini seperti Umi saya katakan kita berubah. Kita lebih baik mengomunikasikannya secara terbuka, heart to heart. Saya masih lagi menunggu. Selain mungkin ada yang bertanya, sekali lagi kalau ada yang mungkin mau menambahkan, seperti Om Ishak tadi sampaikan, mungkin saudara punya pengalaman, saudara bisa berbagi pengalaman bersama-sama kami di forum ini, mungkin juga saudara punya satu sharing dan lain sebagainya, itu bisa kembali menjadi kesaksian ataupun menjadi kekuatan dalam rumah tangga kita pada malam hari ini. Ya. Saya menunggu rekan-rekan semuanya. Mungkin tadi mungkin ya ada itu Stanley itu mau share. Oke, mari Bro Stanley, silakan. Ah, itu dia Stanley. Ya. Masih mute itu. Oke. Ya, tadi sih yang mau sharing katanya istri saya, bukan saya. Ya, mau berbagi aja. Tadi yang masalah keuangan itu kan, yang masalah beli motor.
Saya dari sisi perempuan ya. Jadi perempuan ini kan perhitungannya banyak. Ya, perhitungannya banyak. Terus karena perempuan itu yang paling tahu tagihan tiap bulan dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar gitu. Nah, sehingga memang untuk mengeluarkan sesuatu yang cukup besar, contohnya motor itu memang butuh apa ya? Bukan hanya butuh perhitungan, tapi yang saya mau sampaikan butuh iman. Nah, gitu, butuh iman. Nah, jadi saya mau sharing. Jadi suami saya ini beberapa kali, ini saya sudah izin jadi bisa sharing ya. Jadi beberapa kali dia itu bukan hanya beli motor, tapi beli tanah yang harganya lumayan-lumayan gitu ya, besar banyak, lumayan lah pokoknya gitu. Lumayan mahal maksudnya. Dan beberapa kali mencoba juga untuk mencoba untuk buka usaha gitu, usaha untuk mensupport sekolah kami gitu ya kan. Secara manusia sebagai istri, sebagai wanita yang pegang duit, perhitungannya nggak nyampe gitu, nggak sanggup, tidak akan sanggup gitu. Dihitung sampai kapanpun juga nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa. Yeah. Tapi saya punya pengalaman gitu, saya punya pengalaman dulu waktu saya belum bertobat, ya setiap kali dia mau menyampaikan sesuatu saya sudah langsung patahkan gitu. Saya langsung patahkan. Nggak bisa itu, nggak bisa. Nah, kayak gitu ya kan. Dia udah patahin duluan gitu. Yeah. Terus kemudian sampai satu kali betul perkiraan saya itu dia pasti gagal, benar-benar gagal gitu. Benar-benar gagal. Sesuai dengan prediksi saya. Ya, dia kan? ngotot ya? Iya, dia ngotot mau kita mau ini buka keramba gitu, keramba ikan di Sungai Mahakam. Nanti saya kasih tahu kenapa dia ngotot ya. Iya, ini bukan soal dia, Dedi, tapi ini soal saya yang berubah gitu ya kan. Iya. Nah, akhirnya gagal, betul-betul gagal, hilanglah banyak duitnya gitu, saya nggak sebut berapa, tapi ya lumayan gitu, besar lah. Gagal. Berikutnya lagi pengen usaha ayam. Prediksinya 3 bulan akan panen pas Natal. 2 hari sebelum Natal mati semua kena virus. Nah, ada berapa ekor itu, banyak sekali ya. Kerugi. Jadi kami mengadakan penguburan massal. Nggak bisa diselamatkan. Jadi karena saya sudah bilang pasti gagal dalam hati saya bilang nanti kita lihat, kita buktikan gitu ya kan. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini memang seringkali pria ini punya pandangan yang berbeda dengan wanita. Visinya jauh ke depan, sementara perempuan ini kan ngelihat yang di depan mata gitu. Nah, waktu saya bertobat, dia mau apa saya support. Meskipun saya nggak ada duit cukup gitu. Saya support. Dan saya bilang dalam hati saya, pasti berhasil, gitu. Nah, jadi saya yang diubahkan. Dan ternyata benar-benar berhasil. Gitu. Tanah bisa dibeli, gitu ya kan. Dan ada berkat-berkat yang sebenarnya secara manusia enggak gitu. Tapi saya mensupport imannya dia. Kita harus beli tanah nih, gitu ya. 1 hektar. Saya bilang, duit dari mana? Saya bilang. Mau beli tanah berhektar nih, kayak mana cara bayarnya gitu ya kan? Tapi saya coba gitu. Dalam hati saya, logika saya nggak masuk, tapi saya karena punya pengalaman yang lama, ya mengutuk lebih dahulu dalam hati, saya bertobat dan saya mau berubah. Saya bilang, oke, kita doakan. Nah gitu. Waktu kita udah mulai doakan, terjadi gitu. Jadi memang kalau kita hitung-hitungan, ibu-ibu sekalian yang ada di sini, sulit. Tapi ternyata menyatukan hati sama seperti Pak Ishak tadi bilang, duduk bersama, sharing bersama, berdoa bersama, itu akan mengubah banyak hal. Ya. Thank you. Mau ditambahkan kah? Iya, saya tambahin sedikit, tidak ada dalam Alkitab yang pegang uang itu harus istri. Iya, betul. Ya, kan Dedi ngomong begitu tadi. Iya, Dede ya. Jadi kayak saya ini memang saya harus percayakan sama dia yang pegang duit. Karena kalau saya yang pegang duit, waduh,
saya ini bisa apa namanya, bisa hemat, tapi kalau saya pingin sesuatu gitu, saya bisa beli gitu dan mikirnya belakangan, nah gitu. Jadi Ya. memang mungkin ada juga suami yang lebih pintar ngatur duit daripada istrinya gitu kan. Ya. Jadi ya lebih baik suaminya ya yang ngatur duit ya daripada dikasih ke salah satu yang apa namanya, yang satu harus istri padahal istrinya boros gitu kan. Jadi bisa kacau semua itu. Jadi artinya memang komunikasi dalam keuangan itu penting gitu ya, dan sadar gitu ya. Sadar kalau boros gitu, siapa yang boros, siapa yang paling gak bertanggung jawab gitu kan. Kalau dua-duanya boros ya itu gimana tuh? Pertanyaannya baru. Thank you, sangat diberkati malam ini, sangat diberkati. Ya. Yusak, aku izin jawab ya. Ya Om, silakan Om. Kalau Rina itu kebalikannya sama si Stanley. Rina sama suaminya itu kebalikannya Stanley. Rina ya. Aku lihat wajah Rina di sini. Stanley, kamu harus tahu bahwa Mike itu di kepalanya begini, 1 tambah 1 itu 2. Kalau kamu 1 ditambah 1 belum tentu 2. Gitu. Gitu. Itu kamu ya. Karakternya begini. Stanley itu kuning merah, terus Mike itu ungu merah. Jadi sisi dalam kamu sama sebenarnya. Gitu. Nah, orang ungu itu apa-apa diatur dulu baru dijalani sesuai aturan itu. Kalau Stanley enggak, udah melangkah dulu aja nanti sambil jalan kita atur gitu. Nah, itu perbedaannya di situ. Terus kalau perputaran kepalanya si Mike itu bisa begini, dipikir, dirasa, dipikir, dirasa, dipikir, dirasa, nggak jadi. Bisa gitu ya. Kalau Stanley dirasa, dilakukan tanpa dipikir, nyesel belakang, biasanya gitu. Ya, itu Stanley. Terus kalau kebentur, dua-duanya sama, makin keras. Stanley makin keras, Mike juga makin keras. Karena apa? Kekeh, dua-duanya merah soalnya gitu. Terus kalau ada masalah, obatnya begini. Kalau Stanley kalau ada masalah, cerita sampai tuntas. Kalau Mike itu ada masalah menyendiri lebih bagus. Karena kalau menyendiri dia dapat sesuatu dari Tuhan. Gitu. Sebenarnya kalian itu pasangan yang benar-benar klop. Kenapa? Karena Stanley adalah marketing yang bagus, leader yang bagus. Terus Mike adalah manajer yang bagus, leader yang bagus. Kira-kira gitu. Bisa melangkah cepat berdua. Makanya tadi itu kuncinya ada di kesepakatan tadi. Biar power kamu besar, tapi kalau nggak sepakat, nggak full power. Gitu. Mesti sepakat dulu, doakan dulu, sepakat melangkah pasti jadi. Gitu. Makanya kan Stanley beberapa kali kebentur gagal karena nggak sepakat. Kalau sepakat pasti jadi. Kira-kira begitu ya. Stanley yang perlu diwaspadai satu aja. Emosi, hati-hati dengan emosi, yaitu itu titik kritis kamu. Kalau Mike ada di perfeksionis, ya itu mesti dikurangi juga. Karena di dunia nggak ada yang sempurna. Jadi kendorin dikit ya, gitu. Tapi kamu berdua adalah pasangan yang luar biasa. Saya percaya lain-lainnya juga gitu. Semua pasti punya kelebihan, punya kekurangan, ya gitu. Terus diteruskan ya itu saya lihat kamu ke depan bisa jadi besar dengan kapasitas dan kamu akan mendapat fasilitas yang luar biasa kalau kamu punya kapasitas sesuai gitu. Ya. Oke. Ya, oke. Saya masih menunggu rekan-rekan semuanya bisa memberikan jawaban atau sharing tadi. Terima kasih buat sharing dari Bro Stanley juga istrinya bersama Mike. Mungkin saudara bertanya, waduh, bisa kok seperti dalam tanda kutip bisa meramal. Karena begini, seperti tadi saya sudah katakan, beliau adalah juga sering mengisi sesi pengembangan karakter. Ya Om, mungkin Om? Ya, silahkan jelasin tuh Pak Ustaz. Itu. Tahun depan kita tuntaskan lah bahwa semua Pak Sutri tes karakter ya supaya tahu apa yang tersimpan di dalam diri Anda, potensi-potensi yang nggak keluar supaya keluar gitu. Gitu. Kalau ini nih satu lagi ya Stanley itu pengelola manusia yang baik,
Tapi si Mika itu pengelola data yang luar biasa, bagus. Jadi dua-duanya keren itu kalau dipadukan. Gerejamu jemaatnya banyak, terus datanya juga bagus gitu. Oke, ayo lanjut. Ya, itu mungkin tadi tema kita bisa untuk tahun depan ya. Jadi setiap Ya. karakter ya. Karena memang itu juga diperlukan supaya kita juga bisa mengetahui. Ya, karena memang seperti yang kami pernah mengikuti seperti sesi itu memang diperlukan juga supaya kita juga lebih mengetahui karakter daripada istri kita. Ya. Ini termasuk materi yang sudah dibahas oleh Om Ishak di sesi kalau nggak salah berjalan berdua hingga akhir ya. Ada temanya di situ. Ya. Kesepakatan juga yang tadi yang disampaikan oleh Om Ishak itu adalah di tema yang berjalan berdua hingga akhir. Mari rekan-rekan yang bisa menambahkan, mungkin Pastor Raymond ini dari PIC bisa menambahkan sesuatu? Itu John mau sharing itu. Suruh sharing sama Stanley. Ya John, ngomong John. Ya mungkin Bro John Andres bisa sharing sesuatu. Apa karena pendeta-pendeta jadi susah? Aku tadi malam melayani youth couple-nya Samrat. Wah keren loh, mereka antusias. Jadi enak kita mereka lebih banyak nanya, terus ya enak gitu. Kita nggak usah jaim lah ya. Ayo kita benar-benar share supaya selesai acara itu plong ada sesuatu yang kita dapat. Gitu. Oke. Mari Bro John. Rina mau sharing itu. Rina atau Rina? Ya, ayo Rin. Ini juga anakku Malam ini. Om. Oke. Ya. Malam semua. Malam semuanya. Ya, kalau saya kebalikan dari Kak Mika memang. Semuanya pas. Cuma dulu tuh sudah bergumul. Terus waktu itu pas dulu biasanya suami tak kasih ambil keputusan. Terus habis itu pulang, ingat yang dulu khotbahnya tante itu, dari situ Rina jadi belajar ambil keputusan gini. Kalau suamimu lambat ambil keputusan, kamu tidak apa-apa, nggak salah. Dulu kan bergumul Rina, salah nggak ya ambil keputusan? Memang banyak ngalahnya dulu. Jadi terus sama-sama dengar khotbah itu, terus suami bilang gini, ya udah kalau sekarang benar, nggak apa-apa kamu ambil keputusan, yang penting kita sama-sama berdoa. Tapi memang saya kalau mau ambil keputusan, kayak sekarang saya mengambil keputusan, maunya pengen pulang ke Bekasi gitu. Jadi bergumul sudah lama banget. Terus yang sejak ibu kemarin itu meninggal, baru kata suami gini, ya udah nggak apa-apa nanti pulang gitu. Berarti kan walaupun mungkin nggak semuanya sih harus Rina yang ambil keputusan, soalnya sudah berapa kali mau bisnis ini dia nggak mau, ternyata seharusnya bisa berkembang. Mau bisnis ini dia nggak mau, jadi seharusnya sudah berkembang lama jadi nggak berkembang. Karena kan mikir istri harus tunduk sama suami. Jadi kalau sekarang mikir gini, ya sudahlah kalau memang, tapi bertanya dulu ke Tuhan apakah ini pas untuk dijalani, untuk ditanya. Jadi kalau keputusan dia, jadi kan ngomongin, ya sudah terserah. Mungkin kita sama-sama jadinya, saya juga nggak merasa bersalah ngambil keputusan, karena yang waktu itu nggak salah juga kalau istri ngambil keputusan, kalau suami terlalu lama. Memang sudah berapa kali ngambil keputusan selalu gagal, mengambil keputusan selalu gagal gitu. Akhirnya kalau yang keputusan terbesar karena mau pindah itu bilang gini, nanti saya mau pindah ke Bekasi gimana? Tapi kata mama itu pertimbangan dulu ke suami, memang bergumulnya lama sekali. Akhirnya puji Tuhan kan dia bilang, ya udah nanti kita pulang gitu. Berarti kan saya juga mungkin mengambil keputusan, nggak semuanya dari saya full, ya suami juga terlibat. Tetapi kadang ada keputusan itu saya yang ngambil, ini sudah dijalani, pasti percaya Tuhan akan tolong gitu. Ya buktinya dilihat suami berapa kali kan, oh berarti nggak salah juga ngambil keputusan. Jadi saya rasa ada hikmah-hikmah tersendiri yang Tuhan kasih bagi setiap keluarga. Mungkin kalau Kak Stanley sama Kak Mika kan beda. Kalau saya mungkin sama suami, saya yang lebih dominan ya lebih dominan saya mungkin. Tapi kalau suami boleh dibilang setuju ya setuju gitu loh. Jadi saya rasa imbang jalan dua-duanya bareng. Oke, bolak-balik kembali ke kata sepakat. Walaupun Rina yang ngambil keputusan, tapi itu sudah disepakati suami, diizinkan suami, kamu menjadi decision maker ya. Tapi selalu dikomunikasikan supaya tidak ada yang terluka gitu. Karena memang kamu sama suamimu itu perbedaannya ya kayak Stanley sama kebalikannya lah.
Tapi kalau Mika itu orang ungu, tapi kalau suamimu itu orang hijau, cenderung follower, pengikut yang setia begitu. Jadi kalau ya kalau saya boleh gambarkan itu kamu kuda pacu, dia itu kuda peternak, kira-kira begitu. Jadi kamu itu kamu kalau dibiarin lari kamu itu hanya berhenti kalau nabrak tembok, kira-kira begitu. Ya. Pokoknya yang penting tetap sepakat ya, jangan sampai Ya. anak jadi korban nanti kalau nggak sepakat ya. Ya. Oke. Gitu. Oke. Ada pertanyaan yang masuk lagi via slide do? Sorry ini cucu saya di samping saya. Ya, ini. nggak apa-apa. Halo. Ya, ada pertanyaan akan saya bacakan. Tadi Om mengatakan pola pengasuhan kita dulu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan suami atau istri sekarang. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi pola yang berulang? Mau tidak mau harus terbuka. Karena terbuka itu ya sama dengan gini loh. Kalau di rumah kita ada satu ruang namanya gudang. Nah ini James lagi belajar ini juga sama saya ya. Itu di dalam diri kita juga ada yang namanya gudang. Nanti sesi terakhir kita bongkar itu ya. Di bawah pikiran sadar kita itu numpuk hal-hal itu gitu. Jadi itu nanti kalau ada pemicunya keluar. Nah, makanya itu harus dibongkar, dikeluarin gitu loh. Dulu saya masa kecilnya itu gini gitu. Kayak misalnya istriku itu jadi masa kecilnya itu salah satunya yang terjadi begini. Pada waktu dia usia belasan tahun SMP, itu pulang sekolah karena dia naik bis dari Tanjung Priok Bekasi, tiba-tiba papinya itu ngecium bau rokok, mungkin karena ada orang rokok di sekitarnya kan naik bis kota ya kan. Wah, dia dituduh merokok itu dan dia bela diri pun malah papinya pakai ayat, "Kamu ya hormati orang tua." Firman Tuhan berkata begitu. Nah, ini seringkali orang tua itu intimidasi anak pakai ayat sementara dia lupa kalau di Alkitab itu juga ada tertulis ya, "Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu." Jadi waktu itu istriku dihukum ya, itu suruh lari keliling lapangan jam 2 siang, 20 kali putaran. Jadi dia kepahitan di situ dan dia dendam di situ. Nah, orang luka pasti melukai orang. Betul, awal-awal nikah sama saya, masuk tahun keempat itu hampir perkataannya semua melukai. Ya, kenapa? Karena memang masih nyimpen luka. Makanya harusnya pernikahan itu salah satu materi bimbingan pranikah itu harus ada yang namanya kesembuhan batin, harusnya ada begitu. Nanti kita coba angkatan 48 ini nanti Yusak kerjasama dengan tim kayak si James itu punya materi-materi begitu. Stanley itu ya bikin materi bimbingan pranikah khusus buat angkatan ini dibagi ke semua yang menggembala supaya membimbing jemaatnya kalau sebelum nikah itu udah sembuh duluan karena kalau belum sembuh ya melukai. Nah, itu sepertinya James mau menambahkan itu. Sudah muncul itu. Ayo Jim, tambahin Jim. Mari Bro James. Mau mungkin bisa menambahkan sesuatu Bro James? Ya, iya itu mau nambahin. Ayo Jim. Ada Miss ke izin mau keluar. Oke. Bisa di-unmute nggak, Christian? Iya, kayaknya nggak bisa di-unmute itu. Christian. Iya, Christian. Bentar, Ya. Christian. Oke. Ayo, Jim, silakan. Oke, mari Bro Christian. Ya, sip. Ya, terima kasih. Saya juga bingung mau nambahkan apa, sudah jelas semua. Kalau cuma sedikit sharing aja, yang tentang membangun cara pandang yang sama tadi itu, ya jadi cara pandang Tuhan, artinya membangun sinergi gitu ya, membangun sinergi kesepakatan suami istri supaya lebih sinergi, supaya lebih sehati gitu ya. Nah, pertama memang komunikasi yang terbuka itu, ya itu memang sulit sekali, tetapi saya mempelajari itu bahwa bagaimana caranya untuk mendapatkan komunikasi yang sinergi dengan cara ya terus berkomunikasi, walaupun harus konflik, walaupun harus mungkin luka,
Nah, kadang-kadang kita itu sudah luka, udah konflik, udah malas mau bicara lagi. Yang alasannya itu, nanti saya terluka lagi, nanti bertengkar lagi, lebih bagus nggak usah ngomong gitu kan. Nah, jadi caranya supaya komunikasi bisa terbangun dengan baik, ya teruslah berkomunikasi. Ya, lama-lama kita akan mendapatkan saling pengertian di dalam berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin cerita sedikit, ya ini artinya saya juga sedang berjuang, ya, masih banyak carut marut juga. Di sini ada sebagian ini yang ikut di Zoom sini jemaat di Berau ya, sebagian besar tahu siapa saya, nggak ada topeng lagi, sudah ngerti siapa saya. Nah, untuk membangun chemistry itu salah satunya cara praktisnya adalah ya dengan mempraktekkan kasih itu ya. Nah, salah satunya SOP kami itu kalau bangun tidur ya saya sama istri itu peluk, saya peluk, dia peluk saya, lalu sambil berkata saya sayang kamu, I love you atau apa bahasa apapun yang penting intinya I love you, lalu didoakan. Nah, jujur awal-awal dulu kalau lagi jengkel nggak dilakukan itu. Kalau lagi kesal nggak dilakukan. Nah, tapi ternyata itu keliru. Jadi saya berusaha mempraktekkan mau lagi kesal, mau enggak, tetap dilakukan. Nah, jadi pernah beberapa kali lagi kesal, lagi jengkel, ya tetap dilakukan. Jadi tetap dipeluk, tetap ditumpangin tangan, tetap didoakan, walaupun jujur lagi kesal-kesal. Tapi itu satu bentuk kesetiaan dan konsistensi dalam membangun chemistry itu, gitu ya. Ya tentu persoalannya harus tetap segera diselesaikan, jangan dibiarin. Tapi konsistensi itu perlu gitu ya, kesetiaan itu perlu dalam hal itu. Nah itu yang seringkali kita tidak konsisten, kalau lagi baik-baik, wah mesra gitu ya, dipeluk, dicium istrinya, suaminya. Tapi begitu kesal, ya kadang kita jangankan peluk, bicara aja enggak gitu ya. Nah kalau saya dulu memang awal pernikahan tuh kacau sekali ya bertengkarnya, tapi dengan berjalan waktu ya sudah mulai membaik dalam hal membangun kesepahaman itu ya. Kami bisa bicara berdempetan dengan bertengkar, tapi masih berdempetan. Kadang-kadang masih saling merangkul, tapi ya bertengkar itu ya, bertengkar tapi saling merangkul gitu ya. Ya itu perlu dibangun seperti itu supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau sudah gesturnya nggak baik, apalagi intonasinya nggak baik, pasti komunikasinya jadi ngaco gitu kan. Jadi yang saya ingin share dari apa yang sudah saya lakukan, walaupun belum sempurna, ya kadang masih gagal juga, tapi ya kalau saya ukur sama istri saya, ya kita konsisten dalam melakukan itu. Jadi dalam keadaan yang tidak kondusif pun tetap lakukan SOP di antara suami istri itu. Gitu ya, itu untuk membangun unity itu memaksakan diri, karena cinta itu kan penderitaan ya berarti ya. Cinta itu pengorbanan, bukan nggak ada yang namanya cinta itu enak sebenarnya. Cinta itu kan artinya penderitaan. Nggak ada cinta itu enak. Yang menerima cinta enak, tapi yang memberikan cinta itu pasti berdarah-darah. Ya. Nah itulah sedikit dari saya, nggak berani banyak-banyak. Terima kasih. Ya, dari James ada kira-kira begini gambarannya ya. Para hamba Tuhan, lebih baik kita jujur bahwa kita sedang belajar daripada kita pura-pura kelihatan baik gitu ya. Nah itu jauh lebih bagus. Sebab banyak juga pendeta yang jaim pura-pura kelihatan baik. Tapi saya mau kasih tahu, hubungan Anda suami istri itu adalah miniatur pelayanan Anda, itu akan turun semua ke jemaat. Kalau Anda suka berantem ya ke bawah berantem. Tapi kalau Anda terbuka, akhirnya Anda akan sama-sama belajar juga sama jemaat. Ya, salut ya James. Terus maju. Oke. Ya. Oke, Bro Ishak. Saya juga setuju tadi apa yang diungkapkan oleh Bro James ya. Mau tidak mau komunikasi itu harus diusahakan. Ya, meskipun kita dalam konflik itu harus tetap diusahakan juga. Satu hal yang mungkin juga jadi kebiasaan kita berdua adalah kita kapanpun, dimanapun, di situasi apapun, kita selalu mengatakan I love you. Ya, ini mungkin, atau saya mencintai kamu, itu memang satu, apa ya, kalau buat kita tuh suatu kata-kata yang punya daya, apa ya,
chemistry yang supaya chemistry kita lebih dekat ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi tips buat rekan-rekan semuanya, jangan pernah bosan untuk mengatakan saya cinta kamu ya. Jadi itu kalau dari tips dari saya, karena ini juga yang saya lakukan seperti tadi yang juga Bro James tadi lakukan. Saya masih menunggu teman-teman yang lainnya mungkin bisa sharing, menambahkan sesuatu ataupun bertanya pada malam hari ini. Mungkin dari istri saya tadi kalian mau menambahkan sesuatu, mari. Halo semua. Ya, saya mau share aja dari pengalaman pernikahan kami, terutama di bidang keuangan, melebur keuangan gitu. Awalnya suami saya ini tipe yang sangat tertutup soal keuangan. Mungkin kalau saya bacanya sebagai seorang istri, mungkin karena dia cowok ya, mungkin karena dia seorang kepala keluarga, jadi dia punya pride yang cukup tinggi dan dia merasa bahwa dia harus bisa provide all the needs of the family itu. Sementara kalau saya dibesarkan dengan cara it is okay to be fragile gitu, enggak apa-apa jadi fragile, kamu rapuh apa adanya. Itu yang saya lihat dari orang tua saya. Papa saya rapuh, mama saya malah lebih menghargai. So, jadi itu cara pandang saya tentang sebuah pernikahan. And then when we got married itu waktu kita masuk ke pernikahan, dia nggak seperti itu, dan itu suatu tantangan buat saya. Saya rasa kok kayak gitu loh. Dan tapi yang bersyukurnya lagi, I really tried very hard untuk membuat dia percaya ke saya. It is okay to be fragile. Saya benar-benar berusaha untuk ngomong ke suami saya, you know what, when you're fragile, waktu kamu tuh fragile, waktu kamu tuh rapuh gitu ya, apa adanya. Kamu itu membuat saya lebih amazed, karena for me a man or a husband yang bisa fragile, yang bisa apa adanya ke istri, itu adalah suami yang hebat. But you know what, it didn't happen like itu, nggak terjadi ting kayak gitu, nggak bisa gitu. Like pada saat saya ngomong kayak gitu, I really expected him to change gitu, untuk benar-benar untuk apa ya, untuk okay honey, kan saya kayak gini nih, ternyata itu enggak gitu. Ya, I felt a bit disappointed, bukan a bit sih, sebenarnya kayak benar-benar disappointed, kok gitu sih, susah ya menjadi istrinya seorang Yusuf Paulus gitu, orangnya tertutup sekali gitu, and it's a big challenge for me. Terus, tapi bersyukurnya lagi kita sama-sama mau belajar, dia punya sikap mau belajar, mau memperbaiki diri, dan kita punya value, eventually dua pemikiran yang berbeda ini jadi satu, bahwa marriage is very important, dan kita punya tanggung jawab ke anak gitu. The way kita jalani pernikahan, pasti itu akan jadi legacy untuk anak kita. Dan seiring dengan berjalannya waktu, terutama di masa pandemi ini, dia mulai menunjukkan percaya dirinya dia dengan menjadi rapuh ke saya. Jadi dia bilang ke saya, ini loh kayak gini, ini nih situasinya seperti ini. Dan reaksi pertama saya, yang saya bilang ke dia ada pada saat dia menunjukkan kerapuhannya gitu ya. I know itu bukan hal yang mudah buat seorang Yusuf Paulus untuk menunjukkan kerapuhannya di depan saya gitu kan. Tapi pada the moment dia berani menunjukkan bahwa ini my situation is like this and this is very fragile gitu. Saya langsung spontan gini, you know what, that's amazing. What you did just now, apa yang kamu lakuin barusan itu amazing banget. Dan itu membuat saya makin cinta, makin kagum, makin membuat saya melihat kamu tuh sebagai seorang suami yang lebih kuat actually pada saat kamu jujur ke saya. So ya, I think untuk soal keuangan, memang dibutuhkan keberanian, dibutuhkan trust juga. Saya juga berusaha membuat dia untuk trust ke saya. Saya berusaha untuk jadi orang yang bisa dia percayai, kayak gitu. Because I know that he has kayak a big problem with trusting people gitu kayaknya ya. That's how I see. So waktu saya bisa prove ke dia bahwa you can trust me as your wife, dan saya juga remind dia bahwa you know what, waktu kita menikah jadi suami istri jadi satu, benar-benar jadi satu. Nggak bisa kamu nggak percaya sama saya because I'm your wife. Saya bilang gitu. There's a commitment that we made before the Lord. Saya bilang gitu. So yeah,
grateful bahwa dia mau belajar. And I learn also. Ya, itu sharing dari Sidra. Semoga bisa memberkati teman-teman sekalian. Ya memang untuk berubah itu butuh satu perjuangan, ya, dan juga butuh satu keberanian. Ya, itu yang mungkin kalau saya mau garis bawahi dari perubahan dari diri saya, butuh perjuangan, dan yang paling penting adalah keberanian untuk mencobanya. Gitu. Nanti rekan-rekan yang lain, saya masih menunggu dari teman-teman yang lain. Atau ini dari pasangan kita, pasangan ayah bunda ini mungkin punya tips-tips. Bro Jeff dan Ibu Yema ini punya tips-tips. Kalau buat saya sih, ya tiap pasangan kan unik tadi udah dibilang ya. Kayak seperti tadi pasangannya Rina sama pasangannya Mike itu beda-beda. Tapi yang pasti tadi saya dapat juga dari Pak Ishak, keterbukaan yang paling penting sih. Yes. Terus ego itu, kalau ego masih ada, nggak akan bisa berubah-berubah gitu. Apa yang harus dirubah nggak akan bisa dirubah. Makanya saya setuju nanti ada sesi berikutnya itu, buat apa kita sesi banyak-banyak, tapi kita nggak ada perubahan gitu. Buat apa? Jadi gimana caranya supaya kita berusaha untuk melepaskan ego kita dan kita bisa berubah gitu. Jadi rumah tangga kita semakin bahagia dan diberkati, itu yang pasti. Ya seperti itu. Saya juga banyak pengalaman bagaimana latar belakang itu sangat mempengaruhi rumah tangga. Kalau itu seperti tadi, kalau Pak Ishak bilang, kalau tidak ditinggalkan, itu bisa menjadi bencana buat rumah tangga gitu. Jadi kita harus berani lepaskan itu dengan ego dan kita saling ngerti gitu. Tadi juga siapa? Dina ya? Ini. Rina. Dini. My wife. Dini. Menghargai kelemahan dari, pokoknya bukan menghargai apa ya, menerima kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi kita bisa menikmati gitu rumah tangga kita. Akhirnya ya kalau melebur tadi ya udah, akhirnya lama-lama kita saling mengerti, saling bisa melebur, akhirnya bisa kita rasakan kebahagiaan itu gitu, karena kita bisa saling melebur satu dengan yang lain. Itu sih, itu pengalaman saya, dan saya berharap juga ke depan kita makin lagi untuk mau berubah, itu yang terutama. Karena kebahagiaan itu bisa diraih ya kalau kita usahakan gitu. Kalau enggak ya kita nggak akan bahagia seumur kita menikah gitu. Makanya berubah kan sih? Aku berubah. Yang pasti ada perubahan, banyak. Iya, kalau saya sih latar belakang hamba Tuhan. Kalau istri saya latar belakang dari jemaat. Jadi saya pemusik, istri saya jemaat. Jadi kalau saya main musik di gereja sebelum jadi hamba Tuhan, saya tahu, saya main drum nih. Kalau saya main drum, saya tahu ada yang lirik ke saya atau enggak dari jemaat. Ternyata ada yang lirik ke saya gitu. Akhirnya disitulah benih-benih cinta bersemi. Akhirnya dalam usia pendekatan 8 tahun ya? 8 tahun, terus kemudian kami dekat, punya relationship dekat dan jauh, nggak pernah, jarang sekali untuk dekat ketemu, tetapi kadang saya sekolah kitab di Palembang pertama kali, ini Yema di Bogor, saya di Bogor, dia kuliah di Bandung, jauh. Karakter saya beda, saya dari daerah timur, saya Ambon, ini ada Manado. Saya dididik sama ayah saya, jemaat di Bogor udah tahu didikan ayah saya seperti apa. Tapi judulnya begini, ketika saya menikah, saya harus terima apa yang menjadi kekurangan saya juga harus terima apa yang menjadi kelebihan saya untuk menerima istri saya. Kalau saya nggak bisa menerima siapa diri saya juga, saya pikir sampai sekarang sulit. Karena terbentuknya saya udah terbentuk dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan dari dulu. Tetapi yang menarik ketika tadi firman Tuhan disampaikan, ketika dua menjadi satu, terus kemudian kami harus berpisah dari orang tua, memang kami harus bangun sendiri yang menjadi nilai-nilai prinsip kami sebagai keluarga. Dan Tuhan izinkan
ketika kami belajar untuk merintis di luar. Ketika kami merintis, wah itu benar-benar hal yang luar biasa bagaimana kerasnya saya ketemu dengan kerasnya istri saya. Kalau misalkan Yema ini istri saya nih seperti apa ya? Dia easy going sekali untuk ke depannya, untuk ngambil keputusan mau ngapain sangat easy going. Ke depannya seperti apa, untuk merespon segala sesuatunya sangat easy going. Saya sangat pemikir dan saya sangat ketat, apalagi dalam soal keuangan ya. Soal keuangan, wah saya sangat straight sekali, saya sangat terarah sekali, hati-hati sekali untuk sesuatu hal. Istri saya sangat simpel sekali. Oh, kenapa nggak memberi kalau kita bisa memberi gitu? Ntar dulu kita begini. Kalau saya pribadi ya, kalau istri saya, oh jangan, kalau kita bisa beri. Apalagi dalam hal ketika kami ngambil keputusan untuk mengeluarkan uang untuk berpindah rumah yang kami harus kontrak kala itu di lain region, lain wilayah, karena harus sesuai zona sekolah, kemudian untuk menyesuaikan dengan jumlah jemaat yang sudah mulai bertambah, saya agak sedikit hati-hati untuk ngambil keputusan itu. Tapi istri saya bilang nggak apa-apa, jalanin aja. Tapi kuncinya tetap komunikasi, saling memahami satu yang dengan yang lain. Terus ketika mau ngambil keputusan, kami berdua merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengambil doa dan puasa. Dan ketika itu kita lakukan, yang luar biasanya nih, kami punya keputusan tuh selalu selaras, nggak pernah berbeda. Jadi dalam mengambil keputusan apapun, saya punya hati, istri saya punya hati, sama-sama terbuka, menerima baik hal yang positif maupun konsekuensi yang kami harus ambil. Dan ketika konsekuensi itu baik atau buruk yang kita ambil, kami taruh lagi di tangan Tuhan. Jadi segala sesuatunya kami bisa menerima dan mampu untuk menghadapi apa yang kita harus hadapi di depan gitu. Ya, dan puji Tuhan, ternyata doa di Bogor nih, ada beberapa jemaat nih di Bogor nih, benerin nih. Mereka doanya lebih kuat. Akhirnya kami kembali lagi ke Bogor. Kalau orang Tionghoa bilang, kami mau belajar bukan jadi anak puthao, tetapi untuk jadi anak uhao. Maksudnya itu bukan anak yang durhaka, tetapi mau jadi anak yang apa sih istilahnya? Berbakti ya, itu dia. Akhirnya kami ada lagi di Bogor. Tetapi yang luar biasa satu lagi nih, saya mau sharing lagi nih. Di posisi sebagai orang tua dan di posisi sebagai anak. Kalau di posisi sebagai orang tua, kalau saya nih, saya pasti punya harga diri dan punya ego. Itu udah pasti. Tetapi bagaimana orang tua bisa meluruhkan egonya, itu anak pasti akan selalu respect kepada orang tua. Dan ketika hal itu terjadi, pasti ada sesuatu yang luar biasa pasti juga terjadi. Jadi ketika Papa orangnya keras banget, dan ketika kami bisa blending, banyak keputusan-keputusan justru yang baik dan tepat yang kami bisa ambil. Tetapi dalam hal keluarga nih, yang luar biasa nih dari ayah saya, dia nggak pernah intervensi setiap keputusan yang kami ambil dalam keluarga. Walaupun kami satu rumah loh, sekarang nih, dan waktu itu. Walaupun kami satu rumah, dalam pelayanan otoritas ada. Tetapi dalam hubungan keluarga, papa mama saya, orang tua saya, sangat respect dalam hal kami nih sebagai suami istri untuk ngambil sebuah keputusan. Dan mereka tetap selalu menghargai kami. Jadi memang saya juga nggak pernah ragu untuk taruh anak saya sama papa mama, sama opa omanya nih. Walaupun tadi ada yang bilang opa oma punya kasih itu sangat luar biasa, bisa mempengaruhi. Tetapi karena kita udah punya prinsip, udah punya sesuatu hal yang baik, saya bersyukur orang tua saya juga sangat menghargai apa yang menjadi keputusan kami. Ya itulah sharing pengalaman kami berdua suami istri. Semoga jadi berkat ya. Luar biasa. Dari sharing ayah bunda kami, ya sekali lagi keterbukaan, terus saling menghargai, kemudian berani menurunkan egois, pribadi, ego masing-masing itu memang kalau saya melihat dari apa yang kita bicarakan ini adalah kunci untuk kita bisa membina rumah tangga kita. Jadi you and me itu plus sama dengan satu itu memang diperlukan pengertian di antara suami dan istri.
Ya. Masih ada yang lain mungkin yang mau menambahkan dari sesi ini? Atau mungkin yang bertanya, sebab di aplikasi kami saya tidak ada yang bertanya lagi. Atau teman-teman, rekan-rekan yang punya pengalaman berumah tangga di atas 10 tahun mungkin bisa memberikan tips atau sharing kepada kami, ya. Yusa, Ya, Om? Senin depan, kita Senin ya depan ya. Ya. Minta waktu buat selfie, Ratu. Dia mau sharing ya, saya minta dia sharing, sekarang kan dia sendiri gimana sih bisa survive, dan kemudian nggak gampang loh, saya mengalami itu juga, ya kan. Si Ratu, ya, Senin depan ya, tolong dikasih waktu ya. Ya, itu kebetulan. Nah, mari Ibu Selvi langsung ditanggapin. Saya minta minggu depan ya. Aku ditembak, Om. Minggu depan, Sel. Baiklah, Om. Sama lah, Om. Bingung aku. Apa yang Om rasakan, itu yang saya rasakan, Om. Ya. Supaya mereka gini, Sel, Ratu, supaya mereka nggak sembarangan sama pasangan, terus rasa sayangnya makin bertanggung jawab, karena nggak mudah memang ditinggal pasangan, apalagi Ratu anaknya masih kecil-kecil sekarang ini, masih sangat membutuhkan figur bapak sebenarnya. Gitu. Sekarang ya. Ratu harus tampil menjadi dua orang itu di depan anak-anak. Silakan ya. Ratu. Iya. Ya, justru momen ketika kita nggak ada pasangan kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya, dan kita berpisah. Jadi perpisahan bukan karena perpisahan perceraian, ya, tapi memang perpisahan yang Tuhan izinkan. Itu momen yang dimana kita merasa sudah tidak ada kesempatan kita bisa lagi saling mengisi, saling menerima, saling menghargai, saling mencintai. Memang hilang momen itu, jadinya saya tidak punya tempat mengisi lagi untuk itu gitu. Jadi saya sih berharap semua pasangan yang ada di pertemuan malam ini, selagi Tuhan masih kasih kesempatan, tetap mencintai pasangan kita, tetap menyayangi apapun yang menjadi kekurangan, kelebihan mereka, tetap, karena ini kesempatannya ya masih Tuhan izinkan, tapi kalau udah nggak Tuhan izinkan lagi seperti saya atau Om Ishak Tulus, ya kita akan merasa kehilangan gitu. Jadi tetaplah buat yang masih memiliki pasangan, tetap mencintai pasangan kita masing-masing, meskipun mereka ada kekurangan, ya. Tetap itu udah bagian hidup kita. Jadi tetaplah berjuang untuk tetap saling mengisi, saling menopang, saling mendukung, saling mencintai satu sama yang lain. Itu aja. Salam berkati. Ratu tetap semangat ya. Amin, amin, amin. Amin, Om. Terima kasih ya, Om. Ayo. Ya, nanti kesaksiannya akan disambung minggu depan. Jadi minggu depan. Ya. Ibu Selvi akan berbicara lebih banyak. Ini juga nanti akan menjadi kekuatan juga buat kita. Kalau saya lihat dari IG story-nya Bu Selvi, memang beliau termasuk pasangan yang romantis dengan suaminya, karena sering berpergian berdua-duaan nih mereka. Punya kencan-kencan, punya jam-jam mereka berdua. Ini memang juga yang kita harus perhatikan, ini juga yang juga disinggung Om Ishak di beberapa pertemuan lalu, punya kencan ya, punya dating ataupun kadang-kadang orang melupakan ketika udah pernikahan, udahlah nggak perlu kencan lagi, nggak usah perlu berduaan lagi, kan udah cukup di mana-mana bro. Tapi waktu-waktu quality time itu memang harus diperlukan, ya. Itu sudah pernah disinggung oleh Om Ishak gitu. Masih ada lagi yang mau bergabung? Oh, oke, tidak ada. Oke, karena juga jamnya udah menunjukkan kurang lebih kita udah hampir 2 jam kita berbicara tentang marriage, ya. Saya harap apa yang kita bicarakan malam hari ini benar-benar boleh
memperkuat rumah tangga kita. Dan juga mungkin apa yang kita bicarakan malam hari ini, mungkin ada yang menegur daripada kehidupan rumah tangga, berarti Anda harus bersyukur, karena masih ada yang menegur. Karena Anda merasa ditegur juga, itu Anda harus bersyukur. Berarti kehidupan rumah tangga kita hari lebih hari harus memang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan seperti yang dijanjikan oleh Om Ishak, minggu depan, Senin depan, kita punya sesi khusus, ya, The Power of Change, ya. Itu tadi, jadi itu nanti saudara bisa catat, The Power of Change ini yang akan dibawakan Om Ishak minggu depan, juga akan diselingi oleh sharing dan kesaksian dari Ibu Selvi. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari ayah dan bunda? Saya pikir cukup ya. Kita udah dengar firman Tuhan, udah dengar arahan-arahan, materi-materi dari narasumber kita, Pastor Ishak Tulus. Itu sudah semua udah sharing, saya pikir semuanya udah cukup pada malam hari ini. Tetapi kita saling doakan satu dengan yang lain ya. Mungkin ada yang sakit, seperti siapa? Devi dalam proses pemulihan. Terus buat mungkin ada jemaat kita juga ada yang sakit, biar Farapa, tabib yang aja dalam kehidupan mereka doain itu juga saat nanti tinggal pilih. Terus pasti ada pergumulan persoalan rumah tangga yang mungkin nggak kelihatan, tetapi ada. Doakan juga nanti siapa kalau ikut di sini bisa Pastor Ishak Tulus lagi ikut dalam doa di situ. Terus kemudian juga berdoa buat pelayanan kita dan aktivitas kita, entah kita sebagai gembala di 5 jawatan itu atau kita sebagai pengusaha hamba-hambanya Allah dimanapun kita berada, biar tetap nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan, kita diberkati dan kita juga jadi berkat. Pandemi ini juga bantu doa buat Bogor, karena Bogor kemarin masuk kembali ke zona merah karena peningkatan jumlah penderita yang cukup signifikan. Kemudian zona merah, PSBMK, pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Jadi gereja kami tutup lagi 2 minggu. Jadi bantu dalam doa. Juga pasti ada teman-teman yang lain yang bantu dalam doa. No problem, pasti Tuhan jawab ya. Itu aja. Jadi saya tetap harapkan semua hamba-hamba Tuhan di sini, semua jemaat Tuhan yang ada di sini, semua pengusaha yang ada di tempat ini juga tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau di dalam keluarga kita kuat, di pelayanan kita kuat, di marketplace juga kita kuat. Amin. Kita tetap saling mendoakan supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu fungsinya kita. Kita udah bukan bicara cinta lagi, kita udah bicara tentang kasih. Kalau buat saya sih, kalau misalkan cinta itu namanya tangannya begini ya, minta ya. Tapi kalau tentang kasih, kita tangannya udah terbalik. Udah sifatnya selalu memberi. Itu saja sih. Sedikit kata, bukan sedikit ya, udah banyak ya kali ya. Saya ngomong begini. Tetapi kita ya, host kita, Pastor Ishak, tolong arahkan lagi, nanti minta Pastor Ishak Tulus tutup dalam doa buat berdoa buat kita. Terus Pastor Ishak juga tunjuk lagi siapa lagi untuk berdoa juga buat Pastor Ishak, biar Pastor Ishak supaya Tuhan pakai selalu dimanapun hambanya ini berada untuk menjadi berkat. Silakan Pastor Ishak. Ini langsung ditutup? Ya, Pastor Ishak silakan berdoa, nanti Pastor Ishak akan tunjuk lagi untuk berdoa buat. Ya, nanti mungkin setelah Om Ishak berdoa buat kita, nanti saya minta dengan kasih Kristus Pastor Michael Wengkang ya bisa berdoa untuk kita semua, juga buat rekan-rekan kita, pelayanan-pelayanan kita yang sedang mengalami problem atau masalah, biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Dan sekali lagi saya juga mengingatkan, ini pesan sponsor dari pemerintah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jauhi, jangan berkerumun. Jadi sekali lagi pesan-pesan pemerintah ini kita juga perhatikan. Mari Om Ishak, kemudian nanti akan ditutup oleh Pastor Michael Wengkang. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pertemuan kami malam hari ini. Pertemuan ini akan berakhir, tapi hidup kami akan terus berjalan.
Itu sebabnya biarlah firman-Mu tetap memandu kami, supaya kami semua berjalan seturut dengan firman Tuhan. Kami doakan semua pasutri yang sekarang bergabung dalam meeting ini, Tuhan beri kepada mereka hikmat dari Tuhan sendiri, berikan kekuatan untuk berjalan bersama-sama, menjalani firman Tuhan, supaya mendatangkan kekuatan baru bagi mereka dan kebahagiaan terus diperbaharui. Dan kami percaya Tuhan, kalau hubungan mereka suami istri kuat, maka hubungan dengan keluarga pasti kuat. Dan kalau keluarga mereka kuat, pelayanan mereka pasti kuat. Dan kalau keluarga mereka kuat, bisnis mereka pasti kuat. Itu sebabnya biarlah setiap keluarga diberkati. Kami doakan supaya kami semua tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sampai semua rancangan-Mu dalam hidup kami digenapi dengan sempurna. Kami letakkan, kami serahkan semua pasutri, bahkan yang sekarang single parent, semua dilawat oleh Tuhan, semua dituntun oleh Tuhan, sampai kepada tujuan Allah dalam hidup kami digenapi dengan sempurna. Segala puji bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Michael, silakan berdoa. Suaranya belum terdengar. Ya. Mungkin ada kendala. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Michael. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kami menikmati semua anugerah Tuhan. Kami menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap untuk mengucap syukur, dan ampunilah segala salah dan dosa kami. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami mohon ampun kalau mungkin hari ini kami salah dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam berpikir. Mohon ampun, dan biarlah kami selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Pendeta Ishak Tulus yang telah melayani kami sebagai narasumber. Biarlah Tuhan pakai selalu kehidupannya selalu dengan luar biasa. Amen. Urapan yang selalu baru, perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan pasangan suami istri yang hamba-Mu layani, baik di Zoominar dimanapun hamba-Mu ini melayani, baik secara pribadi, keluarga, anak, cucu, bahkan pelayanan Tuhan akan memberkati, dan Tuhan pakai selalu dengan luar biasa. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Setiap kami yang hadir di tempat ini, kami percaya semua sudah diberkati. Amen. Dan biarlah pertemuan-pertemuan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk semuanya. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah, sukacita Allah berlimpah dalam kehidupan kami semua. Terimalah berkat dan anugerah besar Allah Bapa di surga, dan anugerah dari anaknya Yesus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, ada tinggal beserta menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup seminar ini. Semua yang percaya katakan amin. 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 Semua. Puji Tuhan, sampai ketemu. Ya Om, terkasih semuanya. Ya. Sampai ketemu minggu depan Oke. teman-teman. Saya pamit ya. Ya Om. Oke. Oh, ada mau foto sebentar Om. Oh, iya. Ayo. Mungkin videonya belum dibuka, bisa dibuka sejenak untuk kita bisa foto. Tolong dibuka videonya hanya sebentar saja. Cucunya namanya siapa Pak Ishak?